Sesungguhnya kekuatan dalam usaha kita, kekuatan dalam ikhtiar kita itu bukan ada pada diri kita. Kekuatan usaha, kekuatan ikhtiar kita ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil dan tidak berhasilnya satu upaya serta usaha bukanlah bersumber dari upaya usaha kita sepenuhnya, bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan. Orang yang berasumsi bahwa kekuatan usaha ada pada dirinya, maka siap-siap dia kecewa, siap-siap akan dia mudah kecewa. Oh, begini gagal, stres ya. Berobat ke sini nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh. Dokter yang mahal udah, dokter yang murah juga udah, tukang urut di mana-mana datengin belum sembuh. Orang kecewa. Berhasilnya dan gagalnya usaha kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita nggak gampang kecewa atau kita gampang menyalahkan diri kita atau bahkan kita menyalahkan diri orang lain. Ini penting supaya kita bahagia dalam hidup dan kita terus bisa optimis dalam hidup kita. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal, yakni menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kekuatan diri kita. Adapun ikhtiar kita tadi, usaha kita tadi, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih enteng kita dalam menjalani hidup. Kenapa berobat disuruh Allah? Kenapa bekerja disuruh Allah? Enggak sembuh, belum sembuh, ya berobat lagi, ikhtiar lagi. Enggak pernah putus asa. Karena yang menjadikan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu tawakal itu adalah usaha kerja keras, usaha maksimal, ikhtiar yang bisa diupayakan dengan maksimal, hasil tidak disandarkan kepada upaya ikhtiar kita, hasil ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, buktinya apa? Bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Banyak orang yang pintar tidak bisa melahirkan bahkan anaknya pintar lagi. Banyak orang yang kaya bahkan tidak bisa melahirkan, membimbing anaknya menjadi orang kaya lagi. Dan banyak orang yang nggak pintar-pintar amat, anaknya pintar. Banyak orang yang nggak kaya-kaya amat, anaknya berhasil. Berarti ada zat yang lebih hebat, ada zat yang lebih kuat, yang lebih menentukan dibanding ikhtiar kita. Itulah tawakal. Maka orang yang ketika kita berusaha, ketika kita mengupayakan sesuatu, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Sering berhasil, sering juga gagal. Bahkan 9 kali berupaya, 8 kalinya gagal. Bahkan Thomas Alva Edison melakukan uji coba 1000 kali, yang berhasilnya 1 kan gitu. Pokoknya kalau kita ikhtiar nih, supaya kita nggak gampang stres hidup ya, banyak kan kita stres itu, bahwa siapapun orangnya mengupayakan sesuatu, tidak ada yang pasti berhasil, nggak ada. Yang ada kemungkinannya berhasil atau gagal ya. Seringnya berhasil, sering juga gagal. Kadang-kadang kita menuntut, pokoknya anak kamu harus berhasil, kamu nggak boleh nggak naik kelas. Mama 2 kali nggak naik kelas ya. Kita kepada orang lain kamu harus. Suami kudu berhasil, ini kudu berhasil. Nggak ada yang kudu pada diri kita, nggak ada yang harus. Karena ada yang lebih menentukan keberhasilan atau kegagalan itu adalah Allah. Dan gagal dan berhasil itu minallah, Bu. Gagal dan berhasil itu dari Allah. Takdir baik buruknya itu dari Allah. Sehingga ketika kita dihadapkan fakta berhasil, syukur. Ketika berhasil, syukur. Gampang kita bersyukurnya karena kita menyandarkan tadi keberhasilan bukan pada upaya kita. Ketika gagal, kita sabar. Di antara tanda orang yang mengandalkan
mengandalkan upaya bersandar kepada usahanya, itu ketika gagal dia stres, hilang harapan sudah. Hilang harapan sudah. Saya udah coba Ustaz 10 kali dagang, 10 macam dagang, gagal semuanya. Ya, udah nggak ada harapan lagi deh. Saya sudah berobat kemana-mana. Wah, dokter saya datengin, orang pintar saya datengin, dukun, jangan. Udah saya datengin semuanya, hilang harapan. Tapi kalau orang yang sandarannya Allah, mungkin gak jodoh di sini, jodohnya di sini. Mungkin gak cocok di sini, cocoknya di sini. Mungkin dagang nasi uduk mah gak cocok, cocoknya dagang apa misalkan sayur-sayuran, ya. Sayuran berhasil, cendol belum berhasil, lemper belum berhasil, dagang roket, kapal selam jualnya, makanan semua itu kan. Terus ikhtiar, kita nggak tahu Allah naruh kesuksesan buat kita di mana, terus aja nyari. Jadi orang yang tawakal itu orang yang optimis, terus coba. Ya, ternyata pas yang berhasil dia tidak menjual harapan, berhasil. Hasilnya menjual harapan, ya, PHP. Itu ya, jadi penting bahwa agama ini membenahi paradigma cara berpikir kita, anggapan-anggapan diluruskan sehingga kita bahagia gitu ya. Dan orang yang menyikapi kegagalan itu ya sudah, orang yang tawakal menyikapi kegagalan gimana? Oh iya, ternyata ada ketetapan Allah yang berbeda dengan keinginan kita. Benar, ternyata bukan saya yang menjadikan sesuatu berhasil, tapi Allah. Buktinya udah usaha maksimal nggak berhasil. Makin kuat imannya, malah makin yakin dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang stres itu perlu dibenahi adalah imannya, perlu dibenahi adalah agamanya. Orang yang suka pujang begini, pokoknya udah 6, pusing lah pokoknya, pusing lah, udah. Itu yang perlu dibenahi, itu bukan upayanya tapi paradigma pikirannya, imannya. Dia berpikir bahwa keberhasilan itu tergantung kepada dia dan usahanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau enak juga gitu. Saya pernah ketemu satu kawan disekolahkan di satu sekolah, luar biasa dah pokoknya, ya, kagak naik kelas apa segala macam lah, pokoknya puyeng dah. Dipindahin ke sekolahan yang sebetulnya bayarannya lebih murah, ya, tidak terlalu favorit, ya kan gitu, tidak terlalu favorit. Biasa kalau dipindahin sekolah, di sini dia berhasil, di sekolah yang biasanya dia berhasil. Bahkan ketika ada satu perlombaan dia ngalahin sekolahan yang dulu dia kagak naik kelas. Coba, itu kan ajib, luar biasa. Terus aja dan itu banyak faktanya di hadapan kita bahwa ada zat yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih sakti, lebih hebat yang menentukan ikhtiar kita. Usaha aja. Begitu juga nyenengin suami, susah bener, ya. Dimasakin lodeh salah, sayur asam salah, ya, terus aja, ya. Lama-lama rebus suaminya kalian, ya. Terus usaha mungkin belum pas ikhtiar saja. Ternyata girangnya dia cuma tamblag teri doang. Ya Allah, alhamdulillah, paket hemat, tamblag teri tiap hari ampe ketombean tuh suami. Sudah ikhtiar saja. Kita ngajar pun begitu. Saya ngajar pun begitu. Cara ini anak nggak bisa, cara ini, cari terus saja sampai ketemu. Ketemunya apa? Diserahin sama anak. Ya. Saya kemarin nyoba metode ini. Pas udah terserah kalian deh mau ngapal kayak gimana. Ternyata bisa begitu. Hah? Bukan berarti yang ikhtiar kita 1, 2, 3 gagal nggak? Enggak, orang jadi pahala. Jadi pahala kita di ikhtiarnya, di usaha, nggak ada yang gagal kita, nggak ada yang gagal. Jadi pahala. Maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyandarkan harapannya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Gagal secara duniawi, pahala nggak gagal. Ya, kita ngajarin bocah nih, misalnya ibu ngajar anak, susah
luar biasa. Itu Iqra sampai jilid 12, yang 6 udah habis ya, beli lagi rusak lagi, belum bisa juga, gagal. Enggak, orang jadi pahala. Saya bilang sama anak-anak, kamu nggak gagal ketika kamu menghafalkan satu halaman, kamu nggak hafal-hafal, nggak apa-apa. Orang lain mungkin 3 kali baca hafal, kamu 100 kali hafal, pahalanya gedean kamu, karena kamu baca 100 kali satu halaman. Kalau perlu 1000 kali, enggak ada sia-sianya. Coba ibu-ibu kan stres, ya Ustaz lagi coba ngapalin juz amma Ustaz, atas kasur sampai Anas, atas kasurnya apal, Anasnya lupa. Anas apal, atas kasur lupa. Terusin aja, teruskan saja gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau sandarannya Allah, nggak ada yang sia-sia. Imma kita suami keluar, misalkan suami keluar rumah untuk ikhtiar, untuk bekerja, pulang nggak bawa duit, nggak berhasil, gagal mungkin secara pandangan zahir duniawi, tapi dapat pahala keluar dari rumah mencari nafkah. Jadi nggak ada yang gagal. Itulah pentingnya kita tawakal kepada Allah, menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nggak gampang frustasi. Karena semalam saya dikasih lihat video, ada orang punya utang, naik ke atas tower kemudian jatuhin diri, beng, ya kayak gitu. Dan itu banyak sekali. Ini orang frustasi. Jangan sampai ada jamaah ummahat naik tower, pas sampai ke atas mau lompat takut turun lagi, kan malu. ya udah bismillah, ikhtiar saja. Ngadepin suami begitu, ngadepin anak begitu, ngadepin usaha begitu, ngadepin sakit begitu, ikhtiar aja terus. Kita cuma disuruh ikhtiar, tidak disuruh menentukan berhasil atau tidaknya satu upaya kita.